Hai guys, kembali lagi bersama aku, ex model Tessa. Mbak Tessa, Ya, kemarin menjelang 2023 udah terlewati nih, sekarang menyambut 2024. Kemana aja nih malam tahun baru kemarin? malam tahun baru di rumah aja sih sama keluarga. Sama keluarga doang? Ibadah aku gereja. Oh, berarti malam tahun baru di ibadah di gereja? Iya, kan Nggak ada mana-mana? di sama keluarga di rumah. Habis pulang dari ibadah gereja, udah ngumpul sama keluarga. Gimana perasaan setelah menjelang 2024 ibadah Gimana sama ya? keluarga? Lebih hikmah aja ya, karena kan namanya kita tutup tahun terus buka tahun yang baru, ya kebanyakan mengevaluasi diri ya, introspeksi diri itu. Diulang mas. Hai guys, kembali lagi bersama aku, ex model Tessa. Mbak Tessa, Ya, kemarin menjelang 2023 udah terlewati. Kemana aja nih malam tahun baru? hai guys, kembali lagi bersama aku, Tessa, ex model. Udah, tapi belum lihat keseluruhannya sih, baru sedikit aja. Menurut Mbak Tessa, gimana? Wih, sangat marah aku. Kalau ada anak seperti itu ya, aku kasih tahu buat kalian yang di luar sana, buat anak-anak yang orang tuanya masih hidup. Nih, aku mewakili nih ya. Aku mewakili, aku seorang anak ya. Aku mewakili apapun keadaan orang tua kalian, mau dia sehat, mau dia sakit, entah stroke atau sakit apapun yang dideritanya, tolong ya, kalau kalian sebagai manusia masih punya hati nurani, apalagi kan kalian dilahirkan oleh seorang ibu, ya kan, selama ibu kalian masih hidup, jangan kalian punya pikiran atau melakukan menelantarkan ibu kalian taruh di panti asuhan. Itu bukan apa ya? Bukan apa sih namanya? Bukan kelakuan yang terpuji kalau menurut aku. Gak ada alasan kalau menurut aku. Selama orang tua masih hidup, ya kita semampu kita mengurusi, sekalipun ya kita itu kerja, ya kan, sesibuk apapun kita di luar sana, entah kita pergi pagi pulang malam, usahakan kita ngurusin ibu kita dulu, baru kita kerja. Pulang pun gitu, kita urusin ibu kita dulu, baru kita istirahat. Itu sih bagi aku nggak ada alasan. Emang itu anak ya udah nggak punya gimana ya, udah nggak bisa memanusiakan manusia. Iya, aku sampai terenyuh loh. Aku terenyuh, nggak tega. Sayangnya ya nggak terjadi di diri aku dan jangan sampai. Tapi ini buat pembelajaran buat kalian di luar sana. Selama orang tua masih hidup, jangan sekali-sekali kalian tega untuk menelantarkan orang tua, apalagi menitipkan orang tua di panti asuhan. Ngerinya nanti ya orang tua bisa memaafkan sih, memaafkan kesalahan yang udah kalian buat. Cuma yang namanya Maha Kuasa kan, tuh Maha Kuasa, ya itu ada balasan dari dari apa yang kita buat itu, yang dibilangnya apa ya, hukum tabur tuai. Khawatirnya nanti jikalau kalian punya anak di luar sana, terus mau nggak suatu waktu anak kalian tumbuh dewasa, terus anak kalian memperlakukan kalian seperti yang kalian udah lakukan ke ibu kalian gitu loh. Nah pasti kalian nggak mau kan. Nah makanya jangan melakukan hal seperti itu ke ibu kalian. Kalaupun kalian nggak sempat ngurus, ada kan kalau kalian misalkan bukan anak tunggal, entah kalian 2 bersaudara apa 3 bersaudara, bisa gantian ngurusin ibu kalian. Itu kan bisa dirundingkan, bisa diomongin gitu. Alangkah baiknya selama orang tua kita masih hidup, lebih baik kita urusin orang tua kita sendiri. Tuh. Toh juga di luar sana banyak kok kejadian yang anaknya maaf ya, yang apa ya, menyandang difabel ya, difabel, tapi mereka mau ngurusin ibunya mereka, orang tuanya mereka, gitu, nggak sampai hati. Kalau aku bilang itu kebangetan banget sih, nggak memanusiakan manusia, apalagi orang tua sendiri ya melahirkan kita gitu. Ini kan aku meskipun belum punya keturunan ya,
Kalau nanti aku menikah dapat pasangan terus aku punya keturunan, aku nggak mau nanti anakku gituin aku. Ya itu tadi yang aku bilang tadi di sebelumnya, apa ya, kalau bisa ibunya atau bapaknya atau masih lengkap orang tua kalian dua-duanya, kalau bisa diurus aja di rumah. Itu yang aku bilang, sesibuk apapun kalian, atau ya bagi tugas saja. Kalau memang di dalam satu rumah itu ada adik atau kakak, kalian bagi tugas saja. Kalian jaga orang tua, urusin orang tua. Selagi mereka itu masih hidup ya. Lain cerita kalau mereka udah dipanggil Yang Maha Kuasa, kan kita tinggal datang ziarah ke kuburannya. Tapi kalau masih hidup, janganlah. Jangan sampai berbuat seperti itu. Itu dosanya sangat besar. Orang seperti itu Yang di aku belum pernah lihat sih. Cuma selama ini aku cuma nonton lewat media aja. Media digital. Kalau memang ini bukan baru ya, ada beberapa kali aku nonton lewat berita. Anak mengirimkan orang tuanya ke panti asuhan. Aku tuh yang nonton aja greget gitu loh. Greget aku. Pengen aku datang langsung kutegur orangnya. Tapi kalau orang-orang seperti itu kayak nggak punya hati ya, kalau aku bilang. Sampai tega udah ngirimin orang tua sendiri ke panti asuhan tuh udah nggak punya hati. mungkin versinya dia Ya, gini. Setahu aku kalau orang tua, apalagi itu udah terbilang lansia ya, sifatnya jadi kayak anak kecil, balik lagi. Ya, apapun itu alasannya, mereka itu tetap orang tua kita. Mau mereka tuh kayak anak kecil, kita kasih tahu mereka susah dibilangin, ya wajar lah, namanya orang tua. Kita kan anak, gitu. Anak harus berbakti sama orang. Untungnya di keluarga aku enggak. Pengennya sih, cuman belum aja tanganku tersalurkan untuk orang-orang seperti itu. Ya ini hanya lewat media, salah satu media digital, aku hanya menyampaikan pendapatku, aku mengkritik mereka-mereka yang di luar sana yang tega berbuat hal seperti itu ke orang tua mereka sendiri. Pendapatku jangan ya. gitu. Oh, aku jegat duluan. Aku jegat. Langsung aku nasihatin di tempat. Tapi orang seperti itu meskipun kita nasihatin, mau kita nasihatin secara tegas, secara maksudnya marah pun ya belum tentu masuk. Ya mestinya dideketin dari hati ke hati, diomongin. Gitu. Kalau orang seperti itu ya. Karena ego kan, mereka mementingkan egonya mereka sendiri. Gitu. Di luar dari naluri seorang ibu, anak ke ibu gitu. Langsung ku jegat, langsung ku tegur di saat itu juga, di tempat itu juga. Tapi aku nggak negor marah-marah. Ya pendekatan dari hati ke hati. Kayaknya mau lihat. Harus dong, 2024 itu kita harus punya planning. Hidup ini kan ada tujuannya. Dengan bukannya makin bertambah usia ya, kalau aku bilang makin berkurang. Makin berkurang, otomatis pemikiran ini harus lebih matang lagi, sikap harus, apa yang mesti kita lakuin kan kita harus memikirkan dulu, oh ini kalau kita melangkah ini baiknya, ini buruknya gitu. Planning ke depan apa gitu kan. Bukan single mom, aku divorce tanpa anak loh. Tapi aku bersertifikat. Bisanya kalau ada yang mau kepoin aku atau stalking tentang aku, boleh hubungin ke media ini ya. Jangan, biar penasaran. Yoi. Selama aku bisa, selama aku mampu, ya kan. Meskipun aku terbilang hidupku belum wah banget ya, biasa aja. Tapi puji Tuhan, aku bersyukur kalau aku diberikan kesempatan, aku membantu orang semampuku. Gitu. Semua dari hati sih. Nah, makanya kan batasnya ini kan sekarang hatinya luluh nih. Luluh. Dalam arti Luluh. Puji Tuhan banget loh. Kalau ada yang bilang aura aku orang mestinya orang elit ya, orang berduit. Puji Tuhan banget. Semoga ya itu jadi suatu doa. Apa tuh Mas? Apa tadi aku black, ekonomiku naik ya. Aku mau jadi ini apa namanya, mau jadi apa ya,
eh, aduh itulah. Itu kan dia suka bercanda kalau wawancara aku, dia suka, kalian nggak tahu ya guys, di belakang aku dia ketawa-tawa tuh. Aku kalau Tuhan ngasih, mudah-mudahan ya, kita kan nggak tahu nasib orang ke depannya ya kan, hidup ini up down. Kemarin aku punya, terus Tuhan uji aku down, terus Tuhan naikin aku lagi, aku up, kan semua butuh proses. Jikalau nanti kedepannya kan kita nggak tahu nasib orang, jikalau nanti Yang Maha Kuasa memberikan aku berlimpah rezeki, aku akan jadi penyambung tangan buat mereka yang butuh bantuan. Nah, Oke. hai guys, kembali lagi bersama aku, ex model Tessa. Mbak Tessa, Ya. kemarin menjelang 2023 dan melewati.